Ekonomi Indonesia resmi alami resesi. Lalu sebenarnya apa saja ya dampak dari resesi dan apa yang bisa kita lakukan selama resesi ini? Kita akan bahas bersama sore ini dalam Indonesia Resesi, lalu kita harus apa? Ini dia. Badan Pusat Statistik merilis data bahwa ekonomi Indonesia tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ini dia di kuartal kedua dan kuartal ketiga tumbuhnya negatif. Di mana pada kuartal ketiga di tahun 2020 ini terkontraksi atau tumbuh negatif 3,49% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya atau biasanya disebut dengan year on year. Nah, kondisi ini pun kemudian membuat Indonesia secara resmi masuk ke jurang resesi. Ini dia ya informasinya. Baik. Dan selanjutnya, apa saja sebenarnya menjadi dampak dari resesi tersebut? Pastinya yang pertama kalau kita bicara resesi, ini kemudian juga merupakan salah satu dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan ini adalah dampaknya dari resesi tersebut bagi masyarakat yang ada. Yang pertama adalah akan ada kondisi di mana kesulitan mencari pekerjaan, sulit mencari pekerjaan. Jadi terutama bagi mereka yang ini merupakan para bisa dibilang angkatan kerja baru ya, karena nantinya akan sulit bersaing dengan para pencari kerja lain dan belum lagi banyak sekali para pekerja yang terdampak sehingga perusahaannya harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Ini juga menjadi salah satu dampak dari resesi tersebut kepada masyarakat. Dan selanjutnya resesi ini juga akan berdampak pada daya beli yang menurun. Kalau bicara soal daya beli menurun ini sebenarnya bisa jadi dua hal. Bisa jadi penyebab dari resesi, bisa juga jadi dampak dari resesi. Kenapa dikategorikan sebagai dampak dari resesi? Karena apa? Karena ketika sejumlah pihak ini kemudian kesulitan mencari pekerjaan, tidak mendapatkan pemasukan, akhirnya dampaknya adalah tidak bisa melakukan belanja begitu. Akhirnya itulah yang menyebabkan daya belinya kemudian menjadi turun. Begitu. Dan yang selanjutnya dengan kondisi adanya resesi ini juga dikhawatirkan bisa berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Oke, selanjutnya yang jadi pertanyaan saat ini adalah, Indonesia sudah mengalami resesi, sudah di depan mata, sudah kita jalani bersama-sama. Lalu apa yang harus dilakukan saat resesi ini berlangsung? Yang pertama adalah selalu konsumsi dengan bijak. Dalam hal ini, belajarlah mulai dari sekarang lebih utamakan konsumsi untuk produk-produk yang kemudian primer begitu. Utamakan konsumsi produk dalam negeri. Bisa juga Anda, seperti yang tadi saya sebutkan, mengubah pola konsumsi Anda dari yang tersier kepada primer. Ingatlah selalu bahwa prinsip ekonomi someone is spending, itu artinya adalah menjadi earning dari orang lain. Jadi bukan berarti Anda tidak boleh mengeluarkan dana apapun, tidak boleh melakukan konsumsi, tidak. Tapi Anda boleh belanja, tapi lakukan itu dengan bijak. Selanjutnya Anda juga diharapkan untuk bisa mengelola keuangan. Bentuknya seperti apa? Buatlah rencana keuangan yang matang, terapkan anggaran yang realistis dalam bentuk dana darurat. Lalu selain itu yang bisa Anda lakukan juga adalah membuka usaha baru, bisa melalui layanan online misalnya, dan harapannya bisa menghasilkan sumber pendapatan tambahan atau bisa juga dengan melakukan investasi ya. Baik, lalu bedanya apa sih sebenarnya resesi dan juga krisis ekonomi? Ini dia bedanya resesi dan krisis ekonomi. Jadi kalau resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi minus selama 2 kuartal berturut-turut begitu. Jadi kuartal 2 dan kuartal 3 kita sudah mengalami pertumbuhan yang negatif begitu. Sementara itu kalau krisis ekonomi ini adalah penurunan drastis pada kondisi ekonomi di suatu negara secara fundamental, karena fundamental ekonominya yang rapuh, ada juga laju inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang macet, atau bisa juga disebabkan dengan beban utang luar negeri yang melimpah dan melebihi kemampuan bayar. Baik, nah yang harus diingat adalah dalam hal ini saya ingin menekankan, kita bicara soal resesi. Tadi sudah saya paparkan bahwa resesi ini terjadi ketika PDB-nya ini negatif di 2 kuartal secara berturut-turut. Artinya apa? Kuncinya adalah untuk keluar dari jurang resesi ini harus membuat PDB-nya jadi positif. Kalau kita bicara soal PDB atau produk domestik bruto, ini dihasilkan dari konsumsi rumah tangga atau masyarakat, investasi, konsumsi pemerintah, dan juga ekspor impor.
Jadi ketika kita ingin PDB-nya tumbuh positif, yang harus kita lakukan adalah komponen-komponen yang saya sebutkan tadi juga harus dinaikkan. Itu tadi ada beberapa cara yang sudah disampaikan. Salah satunya adalah dengan mengelola konsumsi Anda secara bijak, konsumsi secara bijak dengan diutamakan membeli produk-produk dalam negeri.